Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mu'abdiqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdar al-azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anak semuanya, pada kajian kali ini kita akan bahas tentang bab lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ini dikatakan, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Kalau kita dekat sama Allah, sudah pasti kita tenang, karena segala urusan yang kita miliki pasti kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus, pernahkah kamu merasa jauh? Kalau kita sudah jauh sama Allah, siapa yang mau bisa menyelesaikan semua urusan kita? Manusia hanya memberikan jalan, tapi yang menyelesaikan, yang memudahkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa rugi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang yang paling dekat hatinya dengan Allah, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengannya. Salah satunya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang antu'mina billah, yaitu pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah dengan melalui nama-namanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna 99. Maka kita kenalin, kita hafal, kita tahu, dan kita praktekkan dalam ke setiap harian kita. Kemudian ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hamba marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa dengan harapan kita Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih dan sayangnya yang begitu besar. Jadi kalau kita sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah. Nah, itu yang penting. Terus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi dikatakan antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupan. Kalau tak ada iman, akan berantakan. Hebatnya orang kalau nggak ada imannya, habis. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat. Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam legam, yang begitu hebat imannya, sampai dia dihukum, dia suruh tidur di tengah padang pasir, ditaruh di dadanya itu batu tanpa pakai baju, yang mana dalam keadaan panas, agar dia pindah ke agama Islam, agar pindah ke agama non muslim. Tapi dengan kekuatan iman inilah Bilal bin Rabah mengatakan ahad, 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 Allah, Allah, esa, esa. Inilah bagaimana Siti Masita, ya kan? Siti Masita tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ketika dia mau menyisirkan anaknya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak langsung ngadu kepada bapaknya. Kemudian anaknya ini ngadu kepada bapaknya, Bapak, bahwasannya tadi ketika dia mau nyisirin saya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada Tuhan selain Bapak. Dipanggil ini Masita. Wahai Masita, apakah benar tadi kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada Tuhan selain saya? Benar, ada Tuhan selain Tuhan, yaitu Allah. Sampai berapa kali diulang, akhirnya bilang, wahai Masita,
Apakah ada Tuhan selain saya? Ada. Tuhan yang menjadikan Tuhan, menjadikan Tuhan, Tuhan yang menciptakan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lantangnya akhirnya Fir'aun marah, akhirnya suruh itu anak buahnya untuk masak air. Semua itu akhirnya panggil lagi Masito, sampai anaknya, istri anaknya, suaminya, sampai Masitonya, tapi tetap iman dijaga. Inilah kata Masito, dibilang, biarin wahai anak, wahai suami, kita di dunia nggak ada apa-apa, tapi akhirat kita nanti akan mendapatkan kenikmatan. Jaga iman kita. Nah, itulah, lihat bagaimana perjuangan orang-orang yang mempunyai iman yang begitu kuat. Secara harfiah iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wa may yaghfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'idan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan sangat jauh. Nah, makanya keimanan seorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara meningkatkan keimanan kepada Allah dengan memahami nama-namanya baik dan yang baik dan indah. Jadi iman orang itu kadang baik, kadang tinggi, kadang turun, tergantung keadaan. Tapi kalau imannya malaikat, yazid wala yanqus. Kalau imannya manusia, yazid wa yanqus. Imannya manusia itu naik, bisa turun. Nah, makanya kita jaga ini iman kita. Kita punya modal cuma iman. Nah, kata kalau nggak ada iman, kata Abi Abdullah Haddad, dunia seisinya percuma mau ngapain. Nah, oleh karena itu kita jaga iman kita, kita pelihara iman kita. Nah, kemudian di sini dikatakan makna al-asmaul husna. Al-asmaul husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayuzzauna ma kanu ya'malun. Dan artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita mau bermohon, meminta kepada Allah, maka salah satunya kita gunakan dengan Asmaul Husna, yaitu dari 99. Apa kita pakai dengan ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Karim, ya Sabur, dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa? Terus mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan kita juga akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Makanya kita nggak bisa lepas semuanya. Oleh karena itu kita pertahankan iman kita, kita jaga iman kita. Nah, pertanyaannya buat pelajaran kali ini, apa yang kamu ketahui tentang iman? Jelaskan. Terus mengapa Allah Subhanahu wa taala itu indah nama-namanya? Mudah-mudahan kalian bisa memberikan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian. Sekian. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wal khair wa annahum ali wa fiqna Allahumma lil khair wa inna ali ya rahman rahim ya rahman rahim ya rahman rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.